Salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 11 November 2021 kita akan lanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini dengan judul Bukan Karena Kebenaranmu. Bersama saya Pendeta Nikodemus Ginting yang melayani di distrik Medan Timur. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebaikan-Mu. Kami akan kembali belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhanlah yang menuntun dan menerangi kami sehingga kami mendapatkan berkat kekuatan iman dan pemahaman akan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inti dari agama Kristen dan untuk semua agama yang mendasarkan Alkitab adalah tema besarnya pembenaran oleh iman saja. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Roma 4 ayat 3. Sebab apakah yang dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ellen G. White menyatakan dengan sangat baik konsep itu seperti berikut ini. Apakah pembenaran oleh iman? Itu adalah pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan untuk manusia apa yang tidak bisa dilakukannya untuk dirinya sendiri. Ketika manusia melihat ketiadaan mereka sendiri, mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Seperti yang tertulis dalam buku The Faith Life By, halaman 109. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika engkau mempertimbangkan siapakah Allah itu dibandingkan siapa kita, dan bagaimana ketidaksucian kita dibandingkan dengan Dia, maka hal itu mendorong kita membutuhkan satu tindakan kasih karunia yang mengagumkan untuk menyelamatkan kita. Dan itu dilakukan. Tindakan kasih karunia itu terjadi di salib dengan Kristus sebagai pribadi yang tidak berdosa. Mati bagi dosa-dosa dari mereka yang bersalah. Dengan konteks dalam pikiran ini, marilah kita baca firman Tuhan dalam Ulangan 9 ayat 1-6. Apa yang sedang Musa katakan kepada bangsa tersebut di sini yang menyatakan dalam sebuah cara dramatis, realistis dari kasih karunia Allah bagi yang tidak layak. Bagaimana yang terjadi di sini? Merefleksikan prinsip pembenaran oleh iman? Jika seorang dapat merangkumkan ajaran Paulus tentang Injil, mungkin hal itu dapat ditemukan dalam frasa yang terdapat di dalam Ulangan 9 ayat 5 yang berkata, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, maka Allah akan menyelamatkanmu. Sebaliknya, Dia akan melakukan itu karena janji dari Injil yang kekal. Seperti tertulis dalam Wahyu 14 ayat 6. Sebuah janji yang diberikan kepada kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dapat juga kita lihat dalam Titus 1 ayat 2. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika janji kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita sebelum permulaan zaman, maka pasti keselamatan itu tidak berasal dari usaha atau pekerjaan kita. Karena kita bahkan belum ada sebelum permulaan zaman. Jadi memang bukan karena usaha kita. Singkatnya, terlepas dari kesalahan-kesalahan Anda, kekurangan-kekurangan dan keras tengkuknya Anda, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang indah ini bagi Anda di dalam Anda. Dan sebagai hasilnya, Tuhan memerintahkan kepada Anda untuk menuruti Dia dalam hukumnya. Janji telah diberikan dan sudah disampaikan. Pekerjaan Anda, penurutan Anda, bahkan jikapun itu cukup baik, yang sebenarnya memang tidak cukup baik, bukanlah alat untuk keselamatan Anda, gantinya semua itu adalah hasil dari keselamatan. Tuhan telah menyelamatkan Anda oleh kasih karunia. Sekarang dengan adanya hukumnya yang tertulis di dalam hatimu dan rohnya yang menguatkan Anda, pergilah dan turutilah hukumnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sangat indah sekali pelajaran kita hari ini. Biarlah kita akan mendapatkan berkat dan iman kita bertumbuh atas pelajaran yang kita telah pelajari hari ini. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati dan mengurapi kami untuk pelajaran yang telah kami pelajari. Sehingga kami senantiasa bertumbuh di dalam pengharapan, di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kami dapat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, hasil daripada keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami sekalian, berkati seluruh pemirsa,
diberkati dalam kehidupan, pelayanan, dan pekerjaan, serta rumah tangga mereka. Terpuji Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah senantiasa kita akan tetap bersama-sama belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat hari demi hari. Dan sampai berjumpa untuk pelajaran pada esok hari. Tuhan memberkati kita.